Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Samax Book Channel. Ya, kali ini akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris yang pertemuan keempat ya, karena kemarin baru pertemuan ketiga yang membahas tentang tenses atau waktu ya. Yang kebetulan itu waktu yang diajarkan untuk kelas 8 di semester 2 hanya 3, yaitu 1. Simple present tense yang artinya pekerjaan yang rutinitas atau saat ini yang dilakukan. Terus yang kedua kemarin apa? Present continuous yang sedang dilakukan itu di chapter 8. Kalau present di chapter 7. Nah, yang ketiganya yaitu past tense yang ada di chapter 10. Baik, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di-subscribe dulu dan di-like ya, bila perlu punya teman yang ingin menambah pelajarannya untuk dalam bahasa Inggris, di-share ya. Baik ya, kita mulai dari kalimat pernyataannya dulu ya. Rumus dan contoh ada ya. Rumusnya yaitu subjek ya, to be ditambah non verb atau ditambah bukan atau selain kata kerja. Contoh nomor 1 nih ya. Kalimat pernyataannya begini, saya seorang murid. Nah, bahasa Inggrisnya sesuai rumus. Subjeknya I, to be-nya am, non verbnya kata benda yaitu a student. Jadi I am a student. Maka untuk membuat kalimat menyangkalnya yaitu mentidakkan. Jadi dari tadinya saya seorang murid maka menjadi saya bukan seorang murid. Maka bahasa Inggrisnya I'm not a student. Nah, aku bukan seorang murid. Rumus subjek to be tambah not tuh. To be-nya ada not-nya bedanya. Lalu kalimat tanya gimana? Lihat lagi rumus. To be disimpan di depan tuh, lalu subjek, lalu kata benda atau non verb. Jadi kalimatnya jadi am I a student? Nah, gitu ya. Gampang kan? Bedanya tuh. Tuh. Oke, kalimat nomor 2 contohnya. Subjeknya ganti sama kamu ya. Jadi kamu seorang murid. Bahasa Inggrisnya you are a student. Nah, kalau saya mah am yang dipakai ya. Kalau kamu mah are. Jadi you are a student. Karena are digunakan untuk I, you, they, we. Ya, sedangkan is untuk he, she, it. Am untuk I saja. Kalimat menyangkalnya atau membukankannya. Lihat rumus sama tuh ya. You are not a student. Kamu bukan seorang murid. Tuh rumusnya sama kan? Sama dengan ini. Ketiga ya. Untuk kalimat nanyanya. Apakah kamu seorang murid? To be itu di rumus tersimpan di depan. Are disimpan di depan. Are you a student? Nah gitu ya. Gampang kan? Dari you are menjadi are you. Dari I am jadi am I gitu ya kalau nanya mah. Lain halnya dengan kalimat verbal. Nah, kalimat verbal ini contohnya ya. Kalimat verbal itu yang predikatnya adalah dari kata kerja. Kalau tadi mah selain kata kerja. Rumus tuh subjek ditambah kata kerja satu verb satu. Contoh kalimat nomor 1 ya. Saya belajar bahasa Inggris tiap hari. Maka bahasa Inggrisnya subjeknya I, belajarnya study English every day gitu ya. Lalu Pak gimana cara membuat kalimat nanyanya, kalimat menyangkalnya? Gampang ya. Tinggal kata bantunya tambah not sesuai rumus. Jadi bunyinya bakal I do not study English every day.
Saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, do-nya jadi do not. Atau disingkat jadi I don't study English every day. Lalu gimana Pak kalimat ininya? Nanyanya, apakah saya belajar bahasa Inggris setiap hari? Lihat rumus. Do simpan di depan ya sebelum subjek. Jadi bunyinya do I study English every day gitu ya. Tuh bedanya ya. Lihat. Tuh. Oke, kalimat nomor 2. Ganti subjeknya pakai you ya biar jelas. You study English every day. Sama ya rumusnya? Sama. Nanyanya artinya tadi apa, Pak? Ya artinya kamu belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, jadi kalimat nyangkalnya kamu tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Jadi you do not study English every day. Lihat rumus ya, jangan lupa tuh. Das atau do pakai not. Lalu bagaimana dengan kalimat nanyanya? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Nah, kata bantu lagi simpan di depan. Jadi kata bantu sebelum subjek ya. Jadi do you study English every day gitu ya. Ya, jelas ya. Tuh. Baik. Sekarang ganti subjeknya pakai he dia atau dia laki-laki. Supaya jelas nanti penggunaan kata bantu ya. Baik. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Maka bahasa Inggrisnya he studies English every day. Kok jadi studies? Ya, setiap predikat kata kerja kalau subjeknya he, she, it maka harus pakai s di belakangnya. Jadi untuk kalimat menyangkalnya, nah lihat nih kata bantu yang dipakai ya, perhatikan. He does not study English every day. Dia tidak belajar bahasa Inggris tiap hari. Jadi tidak menggunakan do kalau he mah. Menggunakannya does ya. Oke. Sekarang kalimat nanyanya ya gampang. Tinggal does-nya aja simpan di depan. Ya. Jadi kata bantu does simpan di depan. Jadi bunyinya does he study English every day. Nah, setelah ada does itu studies itu berubah jadi study. Jadi ke awal ya tuh. Gitu ya. Nah, oke ya, mudah-mudahan jelas ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya buat semua ya. Akhirnya kita akhiri saja ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.